Para rawuh, para hadirin, pada saat ini kita berada di bulan Rajab dan sebentar lagi bulan Rajab juga akan meninggalkan kawula panjenengan. Yang artinya tanda tanya besar yang harus muncul di diri-diri kawula panjenengan, apakah kita telah benar-benar sudah memenuhi hak daripada bulan Rajab. Al-Imam Al-Ghazali beliau mengatakan kullu haqqin idza u'tiya huquqahu dhaharat haqiqatuhu. Setiap sesuatu kebenaran, kebaikan, jika benar-benar diberikan daripada hak-haknya, maka akan dhaharat, akan tampak hakikatnya. Selama ini kita mengaji Al-Quran. Kenapa Al-Quran tidak memiliki pengaruh besar di dalam hidup kawula panjenengan? Sementara yang kita lihat daripada para ulama-ulama, yang kita lihat daripada para salafun saleh, mereka begitu hebat pengaruhnya, kehidupannya terpengaruhi dengan keberkahan Al-Quran. Semisal mawon Al-Habib Muhammad bin Hasan Jamalul Lail, setiap huruf Al-Quran yang keluar, yang dilafatkan dengan lisannya, mengeluarkan semacam manis madu. Mereka-mereka yang memiliki kesumpakan begitu mendengar ayat Al-Quran, membaca ayat Al-Quran, itu adalah solusi terhebat yang akan didapati oleh mereka. Sampai-sampai Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau mengatakan, saya bingung. Mereka-mereka yang katanya sumpek sementara di rumahnya masih ada Al-Quran. Kenapa begitu hebat dampaknya Al-Quran itu pada mereka? Karena mereka memenuhi haknya Al-Quran. Sebagaimana kita tahu, Al-Quran itu punya beberapa hudud ya. Ada namanya hadzul lisan, hadzul akal, hadzul galab. Dalam baca Al-Quran itu ada bagiannya lisan untuk mengeluarkan huruf-huruf, makharijul huruf yang sesuai. Warattilil Qur'ana tartila, dengan tartil. Ada namanya lagi nanti hadzul akal, yaitu tadabbur, mengangan-angan Al-Quran. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, la qira'ata la khaira fi qira'atin la tadabbara fiha. Tidak ada kebaikan di dalam bacaan Al-Quran yang tidak diangan-angan maknanya. Dan yang terakhir itu namanya ada hadzul qalb, bagiannya hati, yaitu at-ta'assur, ta'thir. Ada pengaruh daripada ayat Al-Quran yang dapat kemudian merubahnya, dapat menuntunnya menjadi hamba-hamba yang sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ianya mendengar atau membaca ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, dia merasa menjadi orang yang beriman. Dan merasa bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berkhitab kepada orang tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Lalu dia seakan-akan mengatakan, labbaika ya Rabb. Saya penuhi panggilanmu. Saya penuhi daripada seruanmu, wahai Allah. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian daripada sengatan api neraka. Dia bergegas bingung untuk melihat bagaimana kembali itu anak-anaknya, keluarganya. Apakah sudah benar pendidikannya? Apa yang ada di dalam handphone mereka? Apa yang ada di dalam kamar mereka? Apa yang menjadi teman-teman mereka? Siapa yang selalu bersama dengan mereka? Diteliti kembali. Jangan-jangan dengan sebab yang membersamai mereka itulah anak kita tergelincir dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terperingati adanya takfir di dalam Al-Quran, dalam membaca Al-Quran. Begitu juga dengan puasa, begitu juga dengan salat, begitu juga dengan semua nilai-nilai kebaikan. Termasuk diantaranya adalah Rajab. Rajab ini adalah syahrullah. Adalah bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan yang mulia.
Bulan yang dimana tidaklah dapat memuliakan bulan ini kecuali adalah hanya khusus orang-orang yang ingin dimuliakan hidupnya oleh Allah. Orang-orang yang akan dipersiapkan untuk menjemput tamu agung bagi umat Nabi Muhammad, yaitu Sayyidus Syuhur, pemimpin daripada bulan-bulan yang ada, yaitu Syahruna Ramadan. Bulan kita, bulan Ramadan. Dengan apa kita memenuhi haknya Rajab? Menjaga kehormatannya, memuliakannya, mengagungkannya. Suatu saat sahabat Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma ditanya, "Akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumur Rajab?" Apakah Kanjeng Nabi dahulu itu berpuasa bulan Rajab? Jawaban beliau coba dengar. Na'am wa yusyarrifuh. Ya. Nabi Muhammad berpuasa pada bulan Rajab bukan hanya sekedar berpuasa, wa yusyarrifuh, memuliakannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, besok ini hari Kamis. Belum tentu kawula panjenengan akan mendapati bulan Rajab di tahun yang akan datang. Tidak dapat kawula panjenengan mungkin sepenuhnya berpuasa pada bulan Rajab. Pilih abah, ugi ibu kula, ugi mbah kawula. Niku lek sampun bulan Rajab dulu abah ketika sehatnya beliau niku mesti ajak poso niku mulai Rajab, Sya'ban sampai napa? Ramadan. Mangke disusul di sebagian hari atau 6 hari di bulan Syawal. Kenapa? Karena itu makna. Mereka betul-betul sakit menerima makna kesuksesan di dalam bulan suci Ramadan niku sangat terkait erat dengan Rajab. Pramila Kanjeng Nabi Muhammad lek ndonga niku mboten Allahumma barik lana fi syahrina Ramadan mboten. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad sudah mengangkat tangannya lalu berdoa mengajarkan datang kawula panjenengan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dalam riwayat-riwayat yang lain Kanjeng Nabi Muhammad mempermisalkan fadlu Rajab, fadlu Sya'ban, kemudian fadlu Ramadan. Nabi SAW juga banyak mengisyaratkan akan keterpautan daripada bulan Rajab ini. Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, Ramadan syahru ummati. Ulama lalu kemudian juga menyimpulkan kesimpulan-kesimpulan bahwa bulan Rajab adalah bulan istighfar. Bulan Sya'ban adalah bulan sholawat kepada Nabiul Mukhtar. Dan bulan Ramadan adalah bulan qiraatul Quran untuk membaca dan mengagungkan Al-Quran. Bahkan ketika itu dikatakan bahwasanya orang yang menjaga kehormatan bulan Rajab akan diberikan taufik oleh Allah untuk dia dapat mendirikan kemuliaan bulan Sya'ban. Orang yang diberi taufik oleh Allah mendirikan bulan Sya'ban, waffaqahullah lil qiyami bi hurmati Ramadan. Allah akan memberikan taufik untuk dapat dia mendirikan kemuliaan Ramadan. Siapa yang lebih beruntung dari orang yang dapat mendirikan kemuliaan bulan suci Ramadan? Wa maknal hurmah imtithalul ma'murat wa ijtinabun nawahi. Imtithalul ma'murat walau bil mandubah. Wa ijtinabun nawahi walau bil makruhah. Niku maknane. Saking mulyanya nih bulan-bulan niku wau termasuk bulan suci Ramadan, yaitu manut kalian perintahipun Gusti Allah walaupun sifatnya sunnah, dia tidak meremehkan. Dia menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejauh-jauhnya walaupun sifatnya adalah makruh, dia berusaha untuk menjauhinya. Ini makna
menjaga kemuliaan daripada bulan-bulan yang ada ini. Sehingga orang yang demikian itu begitu masuk di dalam bulan suci Ramadan, para rawuh, dia pantas mendapatkan sebuah pemberian-pemberian yang dijanjikan oleh Nabi Agung Muhammad yang diberikan dan diturunkan pada bulan suci Ramadan. Mugi-mugi kawula panjenengan dipun panjangaken yuswanipun. Disampaikan pada bulan suci Ramadan, dan Ramadan menjadi saksi kawula panjenengan telah diampuni dosanya oleh Allah. Rahima anfu rajulin adraka Ramadan tsumman salaha minhu falam yughfar lah. Sungguh menjadi orang yang celaka, secelaka-celakanya siapa mereka? Orang yang mendapati bulan suci Ramadan. Panjang usianya, dia disampaikan masuk pada bulan suci Ramadan, tapi ternyata orang yang demikian itu fantahaka hurmatur Ramadan, menghancurkan kemuliaan Ramadan. Dia keluar dari bulan suci Ramadan dalam keadaan tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sopo Pak sing luweh napa melas musim udan tapi sawahe kering kerontang. Kabeh niku padha subur tapi sawah niku kering kerontang. Padahal musim hujan. Siapa kira-kira orang yang lebih rugi daripada orang yang demikian itu? Ramadan itu musim maghfirah, musim rahmatipun Gusti Allah, musim itqum minan nar. Tapi ternyata Ramadan tidak dapat kemuliaannya, tidak dapat menjadikan orang ini untuk orang yang menjadi orang yang kembali di hadapan Allah, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Para rawuh ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, bulan ini menjadi bulan yang mulia. Menjadi bulan yang begitu hebat. Ketika Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan tasliyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan sumerat tasliyah nggih. Tasliyah niku hiburan. Nggih, hiburan. Kanjeng Nabi niku dihibur. Dan bulan ini menjadi saksi bahwa di antara malam daripada malam-malam Rajab adalah malam terbaiknya Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau kita berbicara umatipun Kanjeng Nabi Muhammad, berbicara tentang diri kawula panjenengan, malam yang paling kita nanti, malam yang menjadi malam paling istimewa adalah Lailatul Qadar. Kenapa? Karena malam itu diperuntukkan oleh Allah bagi kawula panjenengan yang mendapatinya dalam keadaan baik dan memuliakan. Khairum min alfi syahr. Dijadikan malam itu lebih mulia daripada 1000 bulan. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Dan itu adalah salah satu cara dan alasan kenapa umatipun Kanjeng Nabi Muhammad, mereka yang kita tahu adalah amal-amalnya terbatas. Umatipun Kanjeng Nabi Muhammad, mereka dengan usia yang pendek. Baina sittina wa sab'in. Usia mereka antara 60 dan 70 tahun. Setelah itu bonus luar biasa. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad pun tidak lebih daripada 63 tahun. Para rawuh yang dipun rahmati Allah. Tapi pada kenyataannya nanti ketika di akhirat, itu umatipun Kanjeng Nabi Muhammad pertama kali yang masuk ke dalam surganipun Gusti Allah. Allahumma. Sampai Nabi Allah Musa terheran-heran luar biasa. Lu kok sakit? Ono umat uripe teng akhir zaman. Tapi begitu urusan masuk surga, dia masuk surga paling dulu. Heran dengan kondisi satu umat yang mengerjakan satu kerjaan dilipat gandakan pahalanya sampai 700 lipat ganda begitu mengerjakan sebuah kemaksiatan. Begitu melaksanakan satu kemaksiatan,
Ternyata kemaksiatan niku tidak dilipat gandakan. Satu. Kok ono umat sing luar biasa, sifatnya begini. Kanjeng Nabi Musa niku matur dateng Gusti Allah, ya Rabb, ij'alhum min ummati, jadikan mereka dari umatku wahai Allah. Dipun jawabi kalian Gusti Allah, tilka ummatu Ahmad. Niku umat khusus. Umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Didapati sifatnya begini, diminta lagi sampai pada akhirnya Nabi Allah Musa alaihissalam memohon kepada Allah, ya Rabb ij'alni min ummati, lek ngoten jenengan jadikan kula niku min ummatihi, termasuk daripada umatnya. Sampai Gusti Allah dawuh datang Kanjeng Nabi Musa alaihissalam, inni qad istafaituka 'alal bashar. Saya sudah memilih kamu, wahai Musa, dari sekian banyak manusia. Bi kalami wa bi risalati. Kamu sudah aku kasih gelar kalimullah. Wa kallamallahu Musa taklima. Langsung bisa berinteraksi dengan Allah. Tidak sembarang nabi, tidak sembarang rasul bisa seperti Nabi Allah Musa. Kecuali Nabi Muhammad. Lebih unggul daripada semua para nabi dan para anbiya, bahkan para malaikat. Dan kamu menjadi seorang rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Fakhudh ma ataituka wa kun minasyakirin. Ambil apa yang telah aku berikan kepada engkau ini wahai Musa, jadilah kamu sebagai orang-orang yang bersyukur. Sadar Nabi Allah Musa, oh nggih Gusti. Saking pengine ketika melihat ono umat Kanjeng Nabi Muhammad termasuk tiang-tiang petok niki. Kanjeng Nabi Musa niku sampai meri, sallu ala Nabi Muhammad. Makane syukur. Jan syukur sak pol-pole kawula panjenengan niku kebejan. Kebejan estu dados umat Kanjeng Nabi Muhammad. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati Muhammad. Syukur kawula panjenengan didadosaken kawula panjenengan niku kali Gusti Allah dadi sebagian umat Kanjeng Nabi Muhammad. Ya muga-muga mawon diakoni kali Kanjeng Nabi Muhammad. Makanya awak dhewe kata-kata selawat niki wau kersane diakoni. Kenapa? Karena seorang saleh suatu saat bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu melihat Kanjeng Nabi Muhammad, diuper Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia katakan, "Ya Rasulullah." Kanjeng Nabi Muhammad fawaqafan Nabi wal tafata ilaih. Menoleh datang tiang niku wau. Dipun tanggeti, "Ya Rasulullah, ama ta'rifuni?" Panjenengan mboten kenal kali kula. Apakah benar wahai Rasulullah? Panjenengan kan tepang tau panjenengan mboten tepan mboten panjenengan kalih kula. Kanjeng Nabi dengan wajah bingungnya mengatakan, "Mboten." Kaget. "Ya Rasul, bukankah janjinya, bukankah yang dikabarkan itu panjenengan itu adalah orang yang sangat sayang kepada umatnya? Panjenengan itu adalah orang yang paling tahu dengan umatnya. Panjenengan itu adalah orang yang begitu hebat perhatiannya dengan umatnya, yang akan mensyafaati umatnya, yang akan menolong umatnya, yang begini, yang begitu disebutkan." Dipendakwakan kali Kanjeng Nabi, nggih leres. Tapi ma'rifati ilaihim biqadri salatihim aliyah. Tapi pengetahuanku, kenalku kepada orang yang demikian ini, kenalku kepada umatku ini, sesuai dengan kadar ukuran bagaimana sholawatnya mereka kepadaku. Karena setiap sholawat yang kita baca, niku disodoraken datang Kanjeng Nabi Muhammad. Salam yang kita ucapkan menika akan menyebabkan Allah terus mengembalikan ruhnya Nabi Muhammad. Ma min musallimin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam.
Tidak ada seorang pun yang bersalam kepadaku kecuali Allah dengan salamnya orang tersebut mengembalikan ruhku ke jasadku. Dengan sebab itu fa'arudda alaihi salam, aku sauti salamku, salamnya orang itu. Disauri kali Kanjeng Nabi, Pak. Ya napa lek disampaikne terus Kanjeng Nabi niki Pak No bin niki sholawat datang panjenengan terus mendino ngono. Apa kira-kira gak apal Kanjeng Nabi. Ya Allah, mugi-mugi nggih kawula panjenengan termasuk tiang-tiang umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang estu-estu dipun kenali kalian Kanjeng, dipun tepangi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terakhir, ketika Kanjeng Nabi Muhammad menika memiliki umat yang luar biasa menika, itu alasannya kenapa kok umat ini luar biasa, karena Nabi niku wau memohon kepada Allah. Akhirnya diberikanlah Lailatul Qadar. Nggih, Lailatul Qadar. Amali titik umure pendek tapi wah capek nang ngarsane Gusti Allah, ternyata hasilnya begitu besar. Niki rahmati Gusti Allah sebab napa? Kanjeng Nabi Muhammad. Welase Kanjeng Nabi Muhammad datang umat niki. Para rawuh, tasliyahnya Kanjeng Nabi Muhammad itu hebat. Menjadi di dalam bulan Rajab ini ada satu malam yang luar biasa bagi Kanjeng Nabi Muhammad yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Bulqini bahwasannya aulaka ru'yatahu fi lailatin fadlat layaliyal qadri fiha rabbur rabbaka. Wahai Muhammad, wahai Kanjeng Nabi, panjenengan niku diistimewakan oleh Allah. Dapat melihat Allah Subhanahu wa taala pada satu malam yang malam itu lebih utama daripada malam-malam Lailatul Qadar bagi Kanjeng Nabi Muhammad. Kenapa? Di dalam malam itu Allah betul-betul menunjukkan betapa hebat, betapa besar ridhonya Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Sebabnya apa Kanjeng Nabi diberikan semacam itu? Sebabnya Allah telah betul-betul mengetahui Kanjeng Nabi niku sabare luar biasa. Ketika itu disebut Amul Huzun, tahun kesedihan. Istri beliau tercinta meninggal. Paman beliau yang selalu mendukung dakwahnya beliau niki juga meninggal. Kanjeng Nabi sedih melihat bagaimana terus terkaman orang kafir Quraisy, fitnahan, tuduhan miring mereka, bahkan kedoliman mereka yang dilancarkan. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu sampun disetempel iki dadi hambane Gusti Allah sing tenanan. Selama ini kawula panjenengan mengaku jenenge Abdullah, Abdurrahman, Abdurrazzaq, niki kabeh lek namung pengakuan. Tapi lek Kanjeng Nabi Muhammad sampun dilisensi oleh Allah, dilegalisir kehambaannya. Makanya disebut datang Al-Qur'an subhanalladzi asra bi 'abdihi, bukan subhanalladzi bi rasulihi, subhanalladzi asra bi rasulihi bi nabiyhi, tapi bi 'abdihi. Kenapa? Diakui penghambaannya Kanjeng Nabi Muhammad. Karena semakin menghamba seorang kepada penciptanya, maka dia adalah orang yang paling dimuliakan oleh penciptanya. Para rawuh ingkang dipun rahmati Allah, tasliyahnya Kanjeng Nabi Muhammad mboten kados kula panjenengan. Awak dhewe niku lek budrek, stres, utang numpuk, arep nyaur bingung, bisnis amin ombrak-ambruk nggih napa mboten? Bingung kawula panjenengan iki piye to urip. Akhire mikire niku solusine adalah jalan-jalan. Embuh niku madakne rupa nang kebun binatang, embuh niku pergi ke atas gunung, siapa orang ini barangkali ini nggak ada yang kenal sama saya. Kenapa? Sumpek ndelok wong sing dikenal nang ngisor. Kenapa? Karena di bawah semuanya dia ternyata punya tanggungan kepada mereka. Bingung Pak, ndelok wong niku kelingan duit. Akhirnya jalan-jalan diputuskan.
Tapi begitu niku pulang kembali ke rumahnya, sumpek niku tambah bertubi-tubi. Kenapa? Dia meninggalkan kerjaan satu, akhirnya tambah masalah beban lagi. Lek Kanjeng Nabi mboten, Pak. Dijalankan oleh Allah, dikasih tasliyah, hiburane Kanjeng Nabi niku penuh dengan hikmah, membuat orang bertakwa, membuat orang beriman, membuat orang yang luar biasa ditunjukkan oleh Allah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad menika tidak berhenti kebahagiaannya. Pulang Kanjeng Nabi Muhammad hampir tidak mau. Kenapa? Karena telah berjumpa dengan kekasihnya. Begitu enak, luar biasa, nikmat yang luar biasa yang dialami oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Bingung arepe gak balik niki Kanjeng Nabi Muhammad meh mawon. Untung akhir Kanjeng Nabi Muhammad menika dipun paringi kali Gusti Allah perintah napa? Salat. Gusti Allah dawuh. Apa yang kamu rasakan, apa yang kamu saksikan wahai Muhammad pada saat ini, aj'aluha laka fis shalah. Aku jadikan ini semuanya bagi kamu wahai Muhammad di dalam solat ini. Makanya solat itu disebut dengan mi'rajul mukmin. Wong sing iman itu mi'raj tenanan, lek tenanan. Kanjeng Nabi terbukti. Kanjeng Nabi niku lek rodok sumpek titik langsung mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, arihna biha ya Bilal. Kumandangkan azan, bahagiakan aku dengan solat. Wa ju'ila qurratu aini fi shalah. Dijadikan yang paling aku suka itu di dalam salat. Awak dhewe krungu adzan, Allahu akbar sumpek. Yamin niku ya wis adzan. Balas gak nyontoni Kanjeng Nabi niki ketoke ora pantes disebut dengan salat nggih. Yang salat niku memang untuk wakile Kanjeng Nabi Mi'raj lho. Makanya muga-muga mawon awak dhewe niki tasik belajar itu. Belajar salat muga-muga belajar niku terus dipun paringi istiqomah. Muga-muga kawula panjenengan tambah saged memperbaiki kualitas salatnya. Njaga salatipun. Putra-putri kawula panjenengan jadikan ahli salat. Kawula panjenengan semuanya dipun lancaraken rezekinipun dhateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin an-nabil ummi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin.